Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, setelah di pertemuan yang lalu ya atau pertemuan terakhir kita membahas soal OSI layer. Nah, saya akan tunjukkan contoh real bagaimana data kita itu melewati yang namanya TCP/IP atau OSI layer ya. Nah, ini adalah contoh capture PCAP file ya. Jadi eh, mungkin sebagian sudah familiar, ini saya menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan capture terhadap paket-paket yang lewat di dalam jaringan yang ada di komputer kita. Nah, kebetulan paket yang saya tunjukkan ini itu adalah PCAP, ya, kita menyebutnya dengan PCAP file atau CAP file, itu hasil capturean yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, eh, di sini kita coba merujuk ke yang bagian nomor 4, ya, paket nomor 4. Ini adalah time pengirimannya, ini adalah source sama destination-nya, dan protokol yang dia pakai adalah HTTP. Apa informasinya? Itu adalah download. Jadi kalau kalian perhatikan ya, berarti pada bagian ini itu ada satu sesi di mana di dalam saluran di dalam atau traffic yang ada di dalam saluran kita itu request atau get mengakses satu file dokumen di website ya, alamatnya download.html ya. Nah, bagaimana proses downloadnya atau mengakses download.html tersebut di dalam jaringan data itu kita bisa lihat ya, kita klik di sini. Kemudian ya, ini adalah layer berapa kalau frame ya. Frame itu adanya di layer 2 ya. Frame itu adanya di layer yang paling bawah. Jadi satu frame itu adalah kapasitas yang paling besar. Jadi satu frame itu isinya berapa? Di sini dikatakan satu frame itu sekitar 533 bytes ya di dalam wire. Kemudian totalnya adalah 4264 bit. Nah, 533 byte itu mana? Ini dia. Semua inilah data yang dikirim di dalam satu frame tersebut. Oke, inilah data yang dikirim di dalam satu frame tersebut. Kemudian kita mau tengok layer 2-nya seperti apa. Ya, layer 2-nya kan harusnya berisi informasi soal pengalamatan fisik ya. Nah, inilah dia di sini. Jadi Ethernet 2 ya, itu berisi destination sama source, tapi ini hanya hop ke hop begitu. Jadi MAC address-nya ini adalah destination MAC address-nya ya, FE FF 20 00 0100, kemudian ini sumbernya ya, ini sumbernya. Jadi posisinya di mana? Destination-nya adanya di sini. Oke, kemudian source-nya adanya di sini. Oke, nah itu adalah deretan byte yang mengandung informasi soal pengalamatan di sisi layer 2-nya ya, atau paket Ethernet-nya begitu. Nah, inilah yang kita maksud dengan header begitu. Jadi ini yang posisi-posisi depan inilah header nih. Nah, kebetulan header yang kedua itu mengandung informasi soal pengalamatan fisik. Nah, bagaimana dengan pengalamatan dia punya IP address? Nah, kita bisa lihat di layer 3. Nah, ketika saya klik IP protokol version 4, kalian perhatikan yang keblok itu hanya beberapa byte saja di sini. Ya, hanya beberapa byte saja di sini. Yang mana itu? Ini dia. Ketika ini saya klik, hanya dari 45 sampai DF nih, sini. 45 sampai DF. Nah, itulah bagian dari dalam data yang ada di dalam frame yang dia mengandung atau memuat informasi terkait dengan layer 3 atau internet protokolnya atau transportnya. Nah, apa saja informasi di dalamnya? Kalau kalian perhatikan, ini header length-nya ada 20 bytes. Itu yang utama di sini adalah ini nih. Ya, IP protokol, ini ada source-nya, ya, ada source-nya sama ada destination-nya. Oke, itu kemudian ada beberapa paket-paket yang lain, gitu, ya. Nah, ya, ini yang kita sebut dengan inilah yang kita sebut dengan layer 3 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan layer 4-nya atau TCP-nya? Nah, TCP-nya itu dia mengatakan di sini, oh, source port-nya 3372. Kemudian dia pakai TCP. Kemudian dia menggunakan TCP payload. Ya, jadi semua informasi itu menggunakan TCP. Kemudian layer yang kelima berarti ya,
itu hypertext-nya begitu. Hypertext-nya atau kita bicara soal application-nya. Ini dipakainya untuk HTTP protokol. HTTP protokol ya ini get download HTML. Ya inilah informasi utamanya begitu. Nah, informasi utamanya ini kalau kita bicaranya menyusunnya dari paket atas ya, artinya dari paket aplikasi, kemudian ke transport, kemudian ke network, kemudian ke mana namanya ke layer data link dan sebagainya, kemudian ke fisik, maka urutannya begini, HTTP dibungkus dia di dalam paket TCP ya, ke portnya 3372 source-nya, destination-nya 80. 80 kan berarti paket HTTP ya. Nah, kemudian di mana alamatnya nanti dia akan dikirim ya, itu dari request destination-nya itu ke 65208, source-nya 145.54, kemudian nanti dia dikirimnya bagaimana nih dari sisi layer 2-nya. Nah, di sisi layer 2-nya ini adalah MAC address-nya, pengalamatan hop ke hop begitu. Kemudian satu paketnya ya, beberapa paket itu digabung menjadi satu frame, inilah frame utamanya. Ya. Jadi seperti inilah proses data itu dikirim ya. Seperti inilah contoh bagaimana proses data tersebut dikirim ya. Oke, itu mungkin contoh yang bisa saya tunjukkan. Nanti filenya akan saya kirim ke grup untuk kalian bisa eksplorasi lebih dalam lagi ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke physical layer dan data communication concept. Nah, ada beberapa outline yang akan kita bahas di sesi kali ini, mulai dari physical layer sampai switch network. Nah, yang pertama adalah kita review physical layer itu apa ya. It is responsible for movement of individual bit from one hop to the next. Ya, to the next begitu. Jadi ini adalah beberapa bitnya ya, ini adalah beberapa bitnya, kemudian dia akan ditransmisikan ke mediumnya, baik itu mungkin berupa apa namanya wireless, baik itu copper, optik dan lain-lain sebagainya. Itu tugasnya si physical layer menerjemahkan itu. Nah, tentu secara fisik dia memiliki salah satu parameter yang kita sebut dengan data rate limit. Oke. Nah, apa itu data rate limit? Di sini dikatakan pertimbangan yang sangat penting dalam komunikasi data adalah seberapa how fast kita dapat mengirim data dalam bit per second melalui kanal komunikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap kecepatan data. Yang pertama adalah bandwidth-nya berapa. Jadi kalau kita membayangkan tolnya segede apa, itu jalannya sebesar apa. Kemudian tingkat sinyal yang digunakan, ya tingkat sinyalnya seperti apa. Ya sebenarnya ini istilahnya terlalu general ya. Kalau kita bicara tingkat sinyal itu bisa bicara pengkodingannya bagaimana gitu, level bitnya seperti apa ya. Terus yang ketiga adalah kualitas kanal, tingkat noise di sini yang mempengaruhi. Jadi kanal yang baik itu kan ya noise-nya sedikit kan begitu kita maunya begitu. Karena dengan kualitas kanalnya lebih bagus, maka diharapkan ya datanya akan terkirimnya lebih optimal begitu. Nah, peningkatan level sinyal meningkatkan probabilitas terjadinya error. Dengan kata lain akan menurunkan reliabilitas sistem. Kenapa demikian? Nah, apa yang dimaksud dengan peningkatan level sinyal? Peningkatan level sinyal itu di sini sebenarnya lebih kepada ketika kita mengkonversikan sinyal kita menjadi beberapa bit, proses konversi itu tentu dia akan memunculkan proses perubahan itu ya, itu akan memunculkan probabilitas atau peluang terjadinya error itu akan semakin besar tentu. Jadi semakin kompleks pasti dia akan probabilitas errornya akan semakin besar. Nah, ketika errornya itu semakin besar, reliabilitasnya atau proses berjalannya sistem yang kita punya itu juga akan menurun. Jadi itu sebenarnya alasannya. Nah, kita lihat pertama. Pertama kita bicara soal sistem capacity atau channel capacity. Yang pertama, di sini ada tulisan bitrate merupakan sistem yang meningkat seri meningkatnya jumlah level sinyal yang kita gunakan untuk menunjukkan simbol. Nah, apa itu simbol ya? Kalau kita bicaranya simbol, itu kita bicara misalkan begini, satu sinyal itu dia berapa bit. Makanya di sini dikatakan simbol dapat terdiri dari 1 bit atau n bit, ya misalkan. Nah, jadi kalau misalkan begini, saya punya informasi 1 sama 0. Berarti level simbolnya ya cuma 1 bit. Kenapa? Karena informasinya cuma 2. Ya, either 0 ya 1. Ya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan simbolnya terdiri dari 2 bit, misalkan ya, 2 bit, berarti opsi informasi saya itu menjadi 4. Jadi 2 pangkat 2. Apa itu hasilnya atau pelevelannya?
Berarti mulai dari 00, 10, kemudian 01, kemudian 11. Iya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan level sinyal sebenarnya. Jadi menunjukkan simbolnya. Jadi satu simbol informasi itu ditunjukkannya atau itu diwakilkannya dengan berapa bit sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan simbol. Dengan meningkatnya jumlah bit, spacing antar level menurun sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya error dalam transmisi. Maksudnya seperti apa? Jadi begini. Jadi kalau misalkan ya, saya punya lingkaran, oke, saya punya lingkaran 360 derajat misalkan. Ketika saya hanya punya dua simbol antara 0 dengan 1, saya akan bisa membuat mereka derajatnya itu berjauhan 180 derajat, ya kan? Jadi 0, ya posisinya misalkan di atas, kemudian yang di bawah itu adalah 1. Itu kan derajatnya jadi berapa tuh? 180 derajat kan? Kalau misalnya kita buat lingkaran 360 derajat. Oke, coba dibayangkan dulu. Jadi saya punya lingkaran 360 derajat, kemudian saya taruh simbol saya yang pertama paling atas, taruhlah 0 derajat, kemudian jarak terjauh dia dari simbol tersebut berapa? Itu ya ketika derajatnya 180 derajat, kan begitu. Oke, artinya spasinya itu jauh. Nah, bagaimana kalau misalkan saya meningkatkan derajatnya? Misalkan ya, atau saya menambah simbol saya menjadi 4 bit. Oke. Saya menambah menjadi 2 bit. Kalau saya menambah menjadi 2 bit, berarti setidaknya saya ada 4 informasi 00, 10, 01, 10, kemudian 11, ya kan? Nah, jarak spasi antara satu simbol dengan simbol yang lain itu kan kalau tadi misalkan hanya 280, ya paling maksimum saya membagi 360 jadi 4 itu adalah 90 derajat. Jadi misalkan di atas 0, kemudian 90 derajat berikutnya itu adalah 01, kemudian 90 derajat berikutnya itu adalah 10, kemudian 90 derajat berikutnya misalkan adalah 11. Artinya jaraknya kan yang tadinya 180 derajat ketika hanya dua simbol bit ya atau either 0 atau 1, maka sekarang dengan 2 bit yakni ada 00, 01, 10, kemudian 11, maka dia jarak antara satu simbol dengan simbol yang lainnya itu menjadi 90 derajat, ya kan? Itu yang dimaksud dengan spacing levelnya itu akan menurun. Nah, konsekuensinya ya meningkatkan probabilitas. Ya, nanti ini kalian mungkin akan lebih banyak belajar soal ini di sistem komunikasi, ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua, teorema Nyquist. Nyquist memberikan batas atas untuk bitrate sistem transmisi dengan menghitung bitrate langsung dari jumlah bit simbol dan bandwidth system. Jadi sedang gini kanal, tapi dia tidak ada noise-nya. Ya, kita punya kanal tidak ada noise-nya. Kira-kira berapa kapasitasnya sih begitu? Dalam bit gitu ya, dalam bps gitu, dalam bit per second. Nah, untuk mendapatkan nilai itu ini rumusnya 2 dikali bandwidth dikali log 2 pangkat n. N-nya ini adalah jumlah bit ya, jumlah simbolnya. Ya, jumlah bit per simbol sebenarnya. Jadi saya ulangi, ini adalah jumlah bit per simbol. Seperti itu. C itu kapasitas, B itu bandwidth dalam hertz. Jadi kalau misalkan nanti bandwidthnya dalam megahertz, kalian harus konversi menjadi hertz. Nanti ada contohnya di sini. Misalkan suatu noiseless channel, dia punya bandwidth 3000 hertz atau 3 kHz. Kemudian dia mentransmisikan dua level sinyal nih. Oke? Dua level sinyal. Berarti kalau dua level sinyal kan cuma ada 0 sama ada 1 kan, begitu ya. Jadi dua level sinyal. Maka bitrate maksimumnya adalah 2 dikali bandwidth dikali log 2. Oke, maka 2 dikali 3000 dikali log 2. Jawabannya adalah 6000 bps. Contoh yang lain adalah noiseless channel, misalkan dia mentransmisikan sinyal dengan 4 level. Artinya kan kalau 4 level itu kan berarti dikirimnya 2 bit ya, 2 bit kan. Kenapa 2 bit ya? 2 bit kan jadinya 4. Maksudnya ada 00, 01, 10, kemudian 11. Maka kita bisa menghitung ini kita bisa menghitung berapa bitrate maksimumnya. Nah, berarti 2 dikali 3000 dikali log 2 kemudian dikali 4. 4 ini dapat dari mana? Ya, 2 dipangkatkan dengan 2. Ya. Kenapa 2 dipangkatkan 2? 2 dipangkatkan n. N-nya ada berapa? Dikirimkannya kan dalam 2 bit ya, 2 pangkat 2. Nah, di sini kan tadi 2 pangkat 1 sebenarnya. Begitu karena 2 level sinyal saja. Kenapa 2 level sinyal? Karena yang dipakai hanya 1 bit. Jadi 2 pangkat 1 ya. Ini kan n di sini nih. Kalau kalian perhatikan di sini, ini n-nya di sini 2 pangkat n. Kalau 2 level sinyal berarti kan hanya pakai 1 bit ya. Level 1-nya misalkan 0, level 2-nya adalah 1. Nah, sedangkan di sini ya
contohnya di sini, kenapa di sini adalah 4? Karena 2 pangkat 4. Kenapa bisa jadinya 2 pangkat, kenapa bisa pakai 2 pangkat 2, N-nya 2? Karena di sini dikatakan dia mengirimkannya dalam 2 bit. Ada berapa level sinyal? Berarti 4, begitu ya. Maka bit rate-nya adalah 12.000 bps. Ini saya sengaja ulang-ulang, begitu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Kemudian ada contoh yang lain. Saya mau kirim nih 265 kbps. Kbps loh ya. Kemudian melalui noiseless channel. Kapasitas bandwidth, bukan kapasitas, tapi bandwidth-nya dia 20 kHz. Kira-kira berapa ya yang dibutuhkan, level sinyal yang dibutuhkan? Maka kita bisa turunkan sebenarnya. Ya, ini kan kita sudah ketahui ya, kita sudah mendapatkan 265 kbps. Berarti kan ini 265.000. Nah, kemudian 2 dikali 20.000. Loh kok 20.000? Karena di sini 20, ini 20 kHz, ya kan? 20 dikali 1000, begitu. Kemudian dikali log 2L. Yang mau ditanyakan kan berapa nilai L-nya, kan begitu. Ini yang mau ditanyakan berapa nilai L-nya. Nah, berarti kan kita bisa menghitungnya dengan cara apa? Berarti 265.000 dibagi, ya, ini kita pindahin nih, 40.000. Nah, dibagi 40.000. Oke, setelah itu, kita mendapatkan nilai log 2L-nya itu sama dengan 6,625. Oke, kemudian kita inverse log, kalian bisa pakai kalkulator, maka kalian akan mendapatkan 90,7 level. Oke, nah karena hasilnya bukan power of 2 atau bukan kuadrat ya dari 2, bukan perpangkatan dari 2, maka kita perlu meningkatkan jumlah levelnya ya, atau kita kurangi. Misalkan jika kita memiliki 128 level, maka bitrate-nya adalah 280 kbps. Kalau kita memiliki 64 level, maka bitrate-nya adalah 240 kbps. Seperti itu ya. Jadi ini hanya ini hanya panduan saja, cara kita menghitungnya seperti apa. Tapi realnya adalah ketika kita mencari level itu harus selalu 2 pangkat sekian. Nah, dalam kasus ini ya 987 kan 2 pangkat berapa itu kita dapat 98? Kan tidak ada ya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, begitu seterusnya. Nah, yang memungkinkan itu kan di sini. Ketika 2 pangkat sekiannya itu kita mendapatkan hasil 128 begitu ya. Dan jika kita memiliki 64 level, bitrate-nya jadi 64 ya, seperti itu. Nah, itu teori yang pertama nih, teori Nyquist. Bagaimana dengan teori Shannon? Shannon dia menjelaskan begini. Shannon theorem gives the capacity of system in the presence of noise. Jadi, kalau tadi itu dibayangkannya karena itu tidak ada noise. Ya, jadi artinya data yang dikirim ya tidak terganggu tuh dengan noise. Nah, bagaimana kalau misalkan kanal itu ada noise tuh di sana. Ada noise tuh di sana. Bagaimana kita menghitung kapasitinya? Nah, basic rumusnya adalah kapasitinya B log 2 1 plus SNR. SNR itu signal to noise ratio. Jadi perbandingan antara levelnya sinyal dengan levelnya noise. Yang kita mau apa? Level sinyalnya kuat, level noise-nya kecil. Kan itu kita mau kan? Nah, itu idealnya seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan suatu kanal noisy memiliki signal to noise rasionya hampir 0. Wah, artinya apa nih kalau dia hampir 0? Artinya noise-nya itu sangat kuat sehingga sinyalnya menjadi lemah. Loh, maksudnya bagaimana gitu? Kok dia hampir mendekati 0? Jadi kalian mau misalkan begini, sinyal saya itu 1. Misalkan begitu ya. Kemudian noise-nya saya itu tidak terhingga. Berarti kan 1 dibagi tak terhingga kan mendekati 0 sebenarnya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan kasus seperti itu kan berarti SNR-nya menuju 0 atau anggap sajalah 0. Karena noise-nya sangat besar tuh. Nah, maka kapasitasnya berapa nih kalau misalkan anggaplah noise-nya itu sangat besar. Artinya SNR-nya itu menjadi 0. Yang terjadi adalah kapasitasnya menjadi 0. Kenapa? Misalkan ya, kita lihat C sama dengan B log 2 1 plus SNR. SNR-nya tadi kita ketahui dia 0. Kenapa? Ini asumsi kalau misalkan noise-nya terlalu besar. Oke, sehingga perbandingan signal ke noise rasionya itu mendekati 0. Berarti B log 2 1 plus 0 atau B log 1, ya kan? Log 1 0 kan? Ya, log 1 0 berarti B dikali 0 ya jadinya 0. Artinya apa? Kapasitas saluran adalah 0. Jadi berapapun nilai bandwidth-nya, oke? Ini pelajarannya adalah berapapun nilai bandwidth-nya, kita tidak akan bisa menerima data apapun. Kenapa? Karena noise-nya terlalu besar. Noise-nya terlalu besar sehingga ya sinyalnya tidak ada yang komplit kita terima gitu, error semua, ya kan?
Nah, itu contoh pertama. Nah, ini yang kedua. Misalkan kita dapat menghitung bitrate tertinggi dari saluran telepon biasa. Bagaimana caranya? Misalkan dia memiliki bandwidth-nya 3000, kemudian SNR-nya 3162. Ini nilai numerik ya. Ini nilai numerik. Kapasitasnya berapa? Nah, kita bisa hitung B log 2 1 plus SNR. Bandwidth-nya berapa? Tadi dikatakan bandwidth-nya adalah 3000. Ini 3000 bandwidth-nya. Kemudian 1 plus 3162. Oke, berarti jawabannya 3000 log 3163. Ini log 2-nya dari 3163 itu sekitar 11,62. Nanti kalian bisa cek via kalkulator. Kemudian jawabannya adalah 34.860 kbps. Oke, ini adalah rate tertinggi untuk saluran telepon. Oke, maka jika kita ingin mengirim data lebih cepat daripada ini, kita dapat meningkatkan ya. Ada dua cara nih. Either kita meningkatkan saluran bandwidth-nya, perbesarlah bandwidth-nya ya. Ini kita naikin yang 3000, tadi kan bandwidth-nya hanya 3000 kan. Nah, kita naikkan ini nilainya, nanti pasti kapasitasnya akan makin lebih besar. Atau nilai ininya itu kita naikkan. Ya, nilai SNR-nya. Artinya nilai signalnya itu lebih besar daripada nilai noise-nya. Ya, nah, artinya nilai kualitasnya makin lebih bagus. Pasti kapasitasnya akan lebih besar juga. Nah, contoh yang lain misalkan signal to noise ratio dapat diberikan dalam desibel. Ya, untuk penyajian SNR kadang-kadang dia dalam dB ya. Saya rasa semuanya sudah paham bagaimana konversi antara nilai numerik menjadi dB, begitupun sebaliknya. Misalkan SNR-nya dalam dB itu adalah 36, diketahui bandwidth-nya adalah 2 MHz. Bagaimana kita bisa menghitung? Nah, SNR di sini kan harusnya dalam numerik ya, 1 plus SNR. Berarti SNR yang dalam dB, kita harus konversi dia menjadi numerik terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya berarti di sini kan SNR-nya sama dengan 36 sama dengan 10 log SNR. Kemudian SNR-nya berubah menjadi 10 pangkat SNR dalam dB-nya tadi berarti 36 per 10. Berarti 10 pangkat 3,6, ya kan? 10 pangkat 3,6. Nah, didapatlah hasilnya nilai SNR-nya dalam numerik itu adalah 3981. Nah, 3981 nilai yang dalam sini SNR berarti B-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena dia MHz. Kemudian dikali log 2, 3982 dapatlah 24 Mbps. Oke. Nah, contoh yang lain, misalkan dalam praktik tertentu ketika SNR-nya sangat tinggi, kita dapat mengasumsikan bahwa SNR plus 1 hampir sama dengan SNR. Taruhlah misalkan 1 juta. 1 juta plus 1 kan, plus 1-nya itu nggak berpengaruh apa-apa, ya kan? Nah, itu kan nggak berpengaruh apa-apa ketika SNR-nya tinggi, begitu. Jadi, kadang-kadang SNR plus 1-nya ini diabaikan. Kapan? Ketika SNR yang numeriknya ini itu sangat besar. Ya, nah ketika SNR-nya itu sangat besar, maka kita bisa juga menghitung kapasitas kanalnya. Itu sederhanakannya menjadi seperti ini. B dikali SNR yang dalam dB loh ya. SNR dalam dB dibagi 3. Ya, seperti itu. Jadi contohnya, misalkan di sini, contohnya tadi nih, SNR dalam dB-nya 36. Nah, maka kita bisa menghitung kapasitas kanalnya. Bagaimana? Ya, kita menghitung kapasitas kanalnya. Jadi 2 MHz 2 kali 10 pangkat 6 dikali 36 dibagi 3. Karena 36-nya dalam dB. Rumus ini berlakunya dB dengan asumsi bahwa SNR-nya itu besar gitu. Jadi kalau misalkan plus 1 itu nggak ngaruh apa-apa. Nah, ini kan misalkan nih tadi nih. Tadi kan 3981. 3981 kemudian ditambah 1 kan jadinya 3982. Itu kan kecil sekali sebenarnya pengaruhnya. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Dapatlah 24 Mbps. Oke, kemudian contoh yang lain, misalkan ada bandwidth 1 MHz, kemudian SNR-nya 63. Kira-kira berapa bitrate-nya dan level sinyal yang sesuainya berapa ya, begitu. Nah, solusi yang pertama begini, kita bisa menggunakan rumus Shannon untuk mencari upper limit-nya. Caranya bagaimana? Capacity sama dengan B log 2 1 plus SNR. SNR-nya tadi berapa? 63 ya. 63 bukan dalam dB nih. Berarti 10 ya, 10 pangkat 6. Kenapa? Karena 1 MHz ya. 10 pangkat 6 log 2 kali 64 dapatlah 6 Mbps. Jadi nilai upper limitnya adalah 6 Mbps. Nah, ini kapasitasnya. Nah, untuk performa lebih baik kita pilih nilai yang rendah, misalkan 4 Mbps. Oke. Kemudian gunakan rumus Nyquist untuk mendapatkan level sinyal.
Jadi kan apa namanya, teorema yang Shannon ini kita tidak bisa lihat ya. Kira-kira dia ada berapa bit yang dia pakai, kan kita tidak bisa lihat di rumus itu. Kapan kita bisa melihat berapa bit yang dipakai itu kalau kita menggunakan rumusnya ini quiz, ya kan? Nah, anggaplah di sini begini. Kita dapat nilainya 4 Mbps. Di bawahnya ini kan nilai maksimumnya nih ceritanya 6 Mbps. Taruhlah misalkan 4 Mbps. Berarti kan kapasitinya 4 Mbps itu sama dengan B ya, 2 kali B, 2 dikali bandwidth, oke, kemudian log 2 L. L itu kan level sinyal, 2 pangkat sekian kan. Nah, berarti 4 sama dengan 2 dikali 1 MHz dikali log 2 L. Nah, 2 kali 2 dikali 1 MHz berarti 2 MHz. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah, 4 dibagi 2 ya, 4 Mbps dibagi 2 megahertz itu kan dapatnya 2 ya kan. Log berapa yang 2 gitu, log 2-nya 2 berapa gitu, atau first log-nya berapa, berarti kan 4 gitu. Berarti kita bisa mengetahui bahwa level sinyalnya itu adalah 4. Ini hanya dibalik-balik saja ya, seperti itu. Jadi L-nya adalah 4. Jadi setelah kita mengetahui kapasitas di sini menggunakan Shannon, rumus yang sama itu kita gunakan untuk nilainya tersebut, kita kompensasi terlebih dahulu, misalkan kita kurangi jadi 4 Mbps, gitu. Kemudian kita cari berapa nilai L-nya dari rumus Nyquist. Nah, jadi catatannya apa nih ya? Shannon itu capacity give us the upper limit ya, limit paling atas yang bisa di handle oleh channel tersebut, sedangkan Nyquist formula begitu itu lebih ke arah dia untuk memberikan kita informasi berapa level sinyal yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, kemudian ini yang pertama ya. Jadi kita bicara soal capacity, ada yang capacity noiseless sama ada capacity ketika terjadi noise dan cara menghitungnya. Lanjut bagian kedua itu performance ya. Apa itu performance? Jadi jaringan yang baik itu ya ketika performance-nya baik. Performance itu kan artinya kemampuan lah ya kalau kita bahasa Indonesia kan. Ada bandwidth, ada beberapa parameter yang mempengaruhi performance ya. Bandwidth, kalau bandwidth kan capacity, kemudian throughput. Kadang-kadang kita salah pengertian nih, membedakan antara bandwidth sama throughput ya. Jadi kalau bandwidth itu sebenarnya ya level semacam jalannya lah, kurang lebih begitu. Kalau throughputnya ada berapa nih yang bisa lewat di sana gitu, berapa nih peak-peaknya bit itu bisa lewat di sana. Nah, seperti itu. Nah, cuman kan misalkan ya kalau IndiHome 3 Mbps gitu. Oh, itu bandwidth apa throughput? Orang kan bilang bandwidth ya, padahal bukan. Itu sebenarnya throughput gitu. Jadi bandwidth kita entah berapa gitu ya, tapi throughput kita itu sekitar 3 Mbps ya. Nah, terus latensi atau delay. Jadi kalau latensi itu delay incurred by a bit from start to finish. Jadi kira-kira berapa ya durasi yang dibutuhkan bit itu berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Itulah yang disebut dengan latensi atau delay. Kemudian bandwidth atau delay product. Kemudian dalam jaringan we use the term bandwidth into konteks. Ada 2 konteks kita menggunakan terminologi bandwidth. Pertama adalah bandwidth itu dalam hertz, berarti dia merefernya ke range. Misalkan ya dari 10 MHz sampai 10,2 MHz. Nah, itu kan range. Nah, range-nya itu disebutnya dengan bandwidth. Nah, kadang-kadang dia diterminologikan juga sebagai bits per second. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang orang bilang bahwa ini berapa bandwidth-nya IndiHome gitu, 3 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps. Ya, itu sebenarnya kurang tepat ya. Itu sebenarnya itu kurang tepat karena kalau itu ya itu sebenarnya throughput gitu, itu sebenarnya throughput, tapi nggak apa-apa lah gitu, yang penting kita paham konteksnya ya. Nah, the second bandwidth is in bit per second refer to the speed of transmission in a channel or link, often refer to as capacity. Jadi kapasitasnya berapa, 3 Mbps ya. Ya, meskipun itu kurang tepat sebenarnya ya. Jadi harus clear. Nah, kemudian contohnya bagaimana? Misalkan ada subscriber line, dia punya bandwidth 4 kHz. Oke, 4 kHz. Kemudian bandwidth of this line of data transmission can be up to 56 BPS atau 56 kbps menggunakan sophisticated modem to change digital to signal analog.
Jadi bandwidth suaranya 4 kHz, ya suara manusianya mungkin ya, penerimaannya dia 4 kHz, tapi bandwidth datanya ya, bandwidth datanya, kapasitas datanya itu bisa sampai 56 kbps. Ya, itu maksudnya. Kemudian kalau telepon company improve the quality of the line and increases the bandwidth to 8 kHz, misalnya bandwidth yang dia terima itu 8 kHz, maka dia sekarang bisa kirim 112.000 BPS atau 112.000 kbps. Seperti itu. Nah, ada contoh misalkan sebuah jaringan memiliki bandwidth 10 Mbps. Kemudian dia bisa melewatkan frame itu sekitar 12.000 frame per menit ya, di mana setiap framenya itu dia membawa 10.000 bits ya. Berarti total yang dia bawa kan 10.000 bits dikali 12.000 frame kan begitu ya. Nah, kira-kira berapa dia punya throughput? Oke, ditanyanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa kalkulasi throughputnya. Bagaimana kita mengkalkulasi throughputnya? Ya, jadi 12.000 dikali 10.000 dibagi 60 ya. Kemudian didapatlah 2 Mbps seperti itu. Throughput is almost 1/5 of the bandwidth in this case. Jadi throughputnya dalam kasus ini bandwidthnya kan 10, tapi ternyata throughputnya 2 Mbps, berarti seperlimanya gitu. Jadi bandwidthnya ibaratnya kapasitinya ya, bayangan kapasitinya kita bisa nih sampai 10 Mbps. Tapi realnya ketika sudah di testing ya, kita hitung berapa kalkulasi data yang dikirim per menit ya. Ini per menit, makanya di sini bagian 60 ya rekan-rekan sekalian. Kemudian 12.000 frame per menit dikali 10.000 bit, ternyata hanya 2 Mbps. Artinya apa? Ya dari kapasitinya yang 10 Mbps, ternyata fakta di lapangannya hanya sekitar 2 Mbps dia punya throughput. Makanya kan kalau kita misalkan punya IndiHome atau apapun gitu ya, datanya ini saya belinya 3 Mbps nih gitu. Tapi faktanya hanya 500 kbps itu uplink downlinknya ketika saya test speed dan sebagainya. Nah, itu throughputnya. Ya, dalam kasus ini 1/5 of the bandwidth in this case. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah propagation and transmission delay. Propagation speed adalah kecepatan di mana travel through the medium from source to destination. Jadi berapa ya, berapa kecepatan bandwidth itu untuk dikirim dari pengirim sampai penerima. Transmission speed at which all bits in message arrive at destination, difference in arrival time on first and last bit. Ya, jadi cara menghitungnya adalah pas kapan dia waktunya tiba, kita hitung pas kapan dia berangkat. Nah, propagation delay itu dia kalau kita bicaranya delay propagasi itu kita bicaranya distance atau propagation speed. Semakin jarak antara pengirim dan penerimanya itu berdekatan, berarti kan distance-nya kan semakin kecil ya kan. Ekspektasinya ya propagation delay-nya makin kecil. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, ya tentu propagation delay-nya akan semakin besar dong. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan transmission delay. Kalau bicaranya transmission delay, ini bicaranya ya message size per bandwidth BPS. Ya, jadi kemampuan per bandwidth kita, itu transmission delay-nya. Ya. Kemudian kalau latensi, berarti kita semua menghitung berapa kontribusi delay yang terjadi selama data itu kita kirim. Transmission delay, oke, masukkan, ditambahkan propagation delay-nya, ya kan? Kemudian antriannya, kemudian pada saat dia proses itu berapa lama data itu diproses. Artinya kan semua butuh waktu. Nah, kombinasi kebutuhan semua proses tersebut, ya kombinasi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan segala proses tersebut, itulah yang disebut dengan latensi. Oke. Nah, contoh berapa waktu ya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan nih untuk propagasi jika jarak dua titiknya adalah 12.000 km. Misalkan kecepatan propagasinya di dalam kabel tersebut adalah 2,4 kali 108 meter per second. Maka propagation time-nya adalah 12.000, oke, dikali 1.000, oke, kemudian dibagi 2,4 kali 10 pangkat 8. 1.000-nya dapat dari mana? 12.000 dikali 1.000 karena di sini kan dalam kilometer ya. Nah, ini kan kita harus konversi dari dalam meter, berarti 12.000 kilometer dikali 1.000 ya. Kemudian dibagi 2,4 kali ya 10 pangkat 8. Maaf, ini berarti bukan 108 ya, tapi 10 pangkat 8 ya, 10 pangkat 8. Maka jawabannya adalah 50 milisecond.
Artinya, jika bit melintasi, misalkan itu adalah di Samudra Atlantik, maka kalau misalkan tidak ada proses, tidak ada apa-apa, pokoknya hanya kabel aja, ya, berarti waktu yang dibutuhkan untuk melintasi Samudra Atlantik itu hanya sekitar 50 milisecond. Dengan asumsi ini ya, kecepatan propagasinya 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second di dalam kabel. Seperti itu. Ya. Kemudian, berapa waktu, contoh yang lain, berapa waktu propagasi dan waktu transmisi? Misalkan ada pesan 2,4 kilobyte, oke, dengan bandwidth-nya 1 gigabit per second. Asumsikan jarak penerima adalah 12.000 km dan kecepatan cahaya adalah 2,4 kali 10 pangkat 8. Oke, kita cek dulu nih propagation time-nya berapa. Oke, pakai yang sama tadi 12.000 kali 1.000 dibagi 2,4. Berarti dapatnya adalah 50 milisecond. Oke. Nah, kita ditanya berapa transmission time-nya. Transmission time-nya berarti tadi 2,5 ya. 2,5 kilobyte. Oke. Berarti 2.500 ya. Ya kan kilobyte. Oke. Kilonya jadi byte biasa itu tinggal dikali 1.000, berarti 2.500. Nah, dari byte supaya jadi bit berarti kita harus dikalikan dengan 8. Ya kan 1 byte 8 bit ya. Makanya di sini 2.500 dikali 8 dibagi kapasitas bandwidth-nya berapa? 1 gigabit per second. Artinya 10 pangkat 9 bit per second. Nah, jadi transmission time-nya adalah 0,020 milisecond. Nah, itu berarti total delay-nya berapa nih ya? Kalau tanpa memperhitungkan processing delay, tanpa memperhitungkan antrian delay, maka dengan dua propagation time sama transmission time-nya itu kita membutuhkan 50,02 milisecond totalnya. Nah, contoh yang lain, berapa waktu propagasi dan waktu transmisi untuk pesan misalkan 5 byte jika bandwidth-nya 1 Mbps. Oke, propagation time-nya masih sama, 50 milisecond karena jaraknya masih sama dan kecepatan cahayanya yang jadi referensinya juga masih sama. Transmission time-nya yang berubah. Transmission time-nya adalah 5 juta dikali 8. Kenapa 5 juta? Karena 5 kali 10 pangkat 6. Kenapa kali 10 pangkat 6? Karena dia mega. Ya, kemudian kenapa dikali 8? Karena kita harus konversi dari byte menjadi bit. Oke, kemudian dibagi 10 pangkat 6 sama dengan 40 second. Oke. Nah, kita lanjut nih, bagian transmission mode ya, mode transmisi. Apa itu mode transmisi? Ini kita lihat di sini, kita baca, transmisi data biner melalui link dapat dilakukan dengan paralel atau serial ya. Jadi pada saat kita mengirim data, boleh bisa jadi dikirimnya secara paralel, bisa jadi secara serial. Kalau misalkan paralel berarti beberapa bit dikirim setiap clock tick ya. Clock tick berarti berubah clock kirim data, beberapa data secara bersamaan. Kalau serial satu clock tick kita hanya kirim satu clock tick kita hanya kirim 1 bit, misalkan seperti itu. Jadi kirim 1 bit, kirim lagi 1 bit, kirim lagi 1 bit. Nah, untuk mengirim data secara paralel hanya ada 2 cara, sedangkan secara serial ada 3 sekelas. Jadi asinkronus, sinkronus, dan asinkronus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita mapping data transmisi itu ada 2 ya, paralel sama serial. Kalau serial bagi 3, sinkronus, sinkronus sama asinkronus. Nah, paralel misalkan kita kirim 8 bit. Kita butuh 8 lines, ya. Kita butuh 8 saluran. Masing-masing kita kirim 1 bit di setiap saluran tersebut secara bersamaan. Nah, ini disebut dengan paralel. Kalau secara serial ya harus antri. Ya, harus antri. Jadi ketika kita mengirim, kirim dulu 0, habis itu kirim lagi 1, kirim lagi 0, kirim lagi 0, 0, 0, 1, 1, begitu. Karena kita punya hanya satu jaringan, hanya punya satu saluran, seperti itu. Ya. In synchronous transmission, we send one start bit 0 at the beginning, then and one or more stop bit at the end of each byte. Ya, mungkin akan ada gap di setiap byte-nya. Kemudian ya, jadi ada penanda ya, ada penanda per byte-nya. Kemudian asynchronous here mean asynchronous at the byte level, but the bits are still synchronous, their duration are the same. Jadi maksudnya asinkronus di sini adalah asinkronusnya itu dalam sisi dalam level byte. Jadi setelah mengirimkan 8 bit gitu. Tapi ya kalau bitnya sendiri dia tetap masih sinkronus begitu karena durasinya itu selalu sama. Durasinya sama sebenarnya. Jadi misalkan seperti ini nih, ya kita kirimnya per byte, ya kan? Kita kirimnya per byte. Nah, ketika kita kirim per byte harus ada penanda dong, ini 1 byte apa belum.
Nah, penandanya apa? Kalau byte-nya baru dimulai, kita akan kirim 0 terlebih dahulu, kemudian kita kirim data kita dalam 1 byte, kemudian kita akhiri dia dengan stop bit, yakni bernilai 1 misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita memberikan gap antara byte-nya begitu untuk membedakan bahwa oh ini byte yang ini untuk membedakan antara byte yang sebelumnya dan setelahnya, seperti itu. Kalau synchronous transmission, we send bits one after another tanpa without start or stop bits or gaps. It is the responsibility of the receiver to group the bits, ya. Tugasnya penerima nanti untuk melakukan grouping atau pengelompokan. The bits are usually sent as bytes and many bytes are grouped in a frame. A frame is identified with a start and end byte, ya. Seperti ini. Jadi kalau modelnya disinkronus ya tidak ada awalan, tidak ada akhiran per byte-nya. Jadi langsung dikirim aja tanpa ada penanda. Cuma nanti penandanya itu berupa frame. Frame-nya setelah beberapa byte. Seperti itu. Disinkronus, we cannot have uneven gaps between frame. Bahkan antar frame-nya tidak boleh ada gap. Ya, a transmission of bits is fixed with equal gaps. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Ini kan ada gapnya sebenarnya nih antar frame. Kalau di asinkronus nggak ada gap. Nah, kalau media transmisi kita lanjut ya. Kalau kita bicara media transmisi, topik pertamanya itu bicara soal network planning. Ketika kita jadi salah satu pekerjaan ya di seorang telco engineer mau di jaringan biasa, mau di jaringan seluler, itu adalah network planning. Jadi kita ketika merencanakan suatu jaringan, apa yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama, bandwidth-nya berapa? Ya, karena ini menentukan nih laju data yang kita capai. Semakin besar kita memberikan bandwidth, kapasitasnya juga akan semakin besar. Tentu kita harus tahu nih keterbatasan transmisinya ketika melakukan planning. Misalkan ya kalau kita bicara seluler, cakupannya berapa jauh nih? Seperti itu. Daerah tersebut banyak noise atau tidak gitu. Oh ini ternyata di daerah sini nih nggak bisa loss karena banyak pohon tinggi-tinggi, ada gedung tinggi dan sebagainya. Itu kan akan menentukan keterbatasan transmisi nanti kan. Ketiga adalah interferensi. Ya, misalkan ternyata misalkan kalau dalam konteksnya pemancar gitu ya. Ternyata ada yang melakukan pemancar radio yang mirip dengan frekuensi kita. Makanya untuk menghindari ini, pemerintah membuat satu regulasi ya kan, dan orang bisa ditangkap kalau dia membuat pemancar sendiri karena itu bisa mengganggu atau menginterference sinyal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian jumlah penerima. Oke. Nah, apa konsekuensi jumlah penerima di sini? Guided media yang digunakan sebagai share link dapat menyebabkan peningkatan redaman dan distorsi. Mungkin ada yang nanya ya, guided media itu contohnya apa? Ini dia contohnya. Ya, guided media itu twisted pair. Twisted pair itu jadi kawat yang berpasangan tuh. Jadi biasanya kalau telepon rumah yang lama, kalau sekarang kan optik tuh sampai di rumah kan. Nah, kalau dulu tuh masih tembaga itu disebutnya dengan twisted pair. Jadi pasangan dia. Nah, itu dia bisa bawa frekuensi 10 Hz sampai 100 MHz. Koaksial, TV ya, kabel TV itu koaksial. Jadi di tengahnya ada intinya, di luarnya ada serabutnya. Nah, itu dia bisa bawa frekuensi 1 kHz sampai 1 GHz. Nah, serat optik ini besar sekali dia ya, bisa sampai 1000 THz gitu. Nah, itu guided media. Nah, kenapa disebutnya guided media? Kita tahu di mana ujungnya dia berawal dan di mana ujungnya itu berakhir gitu. Kalau unguided ya namanya unguided kan berarti kita nggak tahu di mana ujungnya kan, karena dia tersebar gitu. Kita tidak mengarahkan dia. Nah, contohnya apa? Radio sama gelombang mikro. Ketika dia dipancarkan oleh antena, ya dia menyebar gitu. Tidak di satu titik, tapi ke banyak titik. Makanya disebutnya dengan unguided media. Nah, contoh lain nih, media fisik jaringan tadi ya. Ini ternyata ada contohnya, twisted pair, coaxial cable, optic fiber, wireless gitu. Itu semua fisik ya. Ini contohnya fisik jaringannya twisted pair, modelnya seperti ini, dua kabel di twisted gitu, diputer lah kurang lebih seperti itu. Kemudian ini koaksial ya, ada inner conductornya ada, kemudian warna putih biasanya itu insulatornya atau insulation, kemudian konduktor di luarnya, kemudian ada outer shieldnya, biasanya kayak
kayak aluminium foil ya, seperti itu. Itu koaksial. Kalau optik ya ada core, ada cladding dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah switching. Ada problem nih. Apa itu problemnya? Kalau misalkan permasalahan yang timbul jika jaringan memiliki banyak perangkat. Pertama, boros. Ya, semakin banyak perangkat akan semakin banyak dan panjang linknya. Sehingga ya it's all about money ya. Kurang lebih sederhananya begitulah. Ya, berarti kan kita harus membuat efisien kan. Nah, kemudian ada kondisi kalau terlalu banyak nanti akan banyak yang idle. Artinya dalam beberapa waktu beberapa jaringan itu tidak terpakai. Makanya kita butuh switching. Ya kan? Nah, apa itu switching? Akan terdiri dari satu set node interlink yang disebut dengan switch. Jadi beberapa node itu gabung dia atau terkoneksi dia ke satu titik. Ya, switch merupakan perangkat yang mampu menciptakan koneksi sementara atau temporary connection antara dua atau lebih perangkat yang terhubung ke switch. Jadi kalau misalkan begini nih, kita ilustrasikannya seperti ini. Misalkan ya ada 4 saluran telepon. Bagaimana 4 saluran telepon itu bisa berkomunikasi antara yang lain? Ya sudah, 4 saluran telepon itu kita saling konekkan satu sama lain. Jadi A konek ke B C D, B konek ke A C D, C konek A B D dan sebagainya. Kayak mesh, ya, kayak mesh. Nah, tadi kan jadinya tidak efisien. Misalkan A nelpon ke B, maka saluran B ke C, saluran B ke D itu kan jadi nggak terpakai kan? Nah, dengan adanya switching, jadi A, B, C connect ke satu titik, oke, yakni switch-nya. Nah, switch-nya nanti akan menghubungkan. Jadi misalkan A mau connect ke B, nanti di switch aja disambungkan koneksi antara A sama B, ya kan? Jadi nggak ada yang terbuang, ya kan? Nah, itu contohnya. Itulah yang disebut dengan switching. Nah, ada beberapa tipe atau taksonomi jaringan switching. Ada yang namanya message switch network, ada yang berbasis circuit switch network, ada yang berbasis packet switch network. Kalau dia packet switch network ya dia berupa datagram maupun jadi virtual switch network. Message switching ya. Untuk message switching dia digunakan pada jaringan Telegram ya. Jadi sinyal-sinyal Morse dikirim dari suatu station kemudian ditransfer ke stasiun yang lain. What had got root ya. Ini contohnya adalah the first telegram message sent by Morse. Ini apa namanya penemunya ya. Kemudian stasiun perantara menerima message, kemudian memeriksa stasiun berikutnya harus dituju, kemudian meneruskan message ke stasiun berikutnya. Ini yang disebut dengan store and forward. Jadi dia terima dulu, setelah saya terima, baru saya kirim, baru saya forward. Ya begitu. Proses store and forward diulangi sampai pesan tersebut tiba di tujuan. Nah, dalam kasus ini tidak ada dia proses pembentukan sama pemutusan koneksi. Ya. Kemudian circuit switching. Apa itu circuit switching? Biasanya digunakan pada jaringan telepon. Ada 3 tahap ya pembentukan koneksi untuk dua pihak yang saling berkomunikasi untuk mendefinisikan jalur yang harus ditempuh. Ini yang pertama. Mana nih jalur yang saya tempuh ya. Kemudian setelah itu baru dibangun koneksinya. Setelah tahu ya. Jadi mau ditujukan kemana, dicari koneksinya, dibangun koneksinya. Setelah itu koneksi terbangun, baru kita transfer informasi. Kalau selesai transfer informasi, sesi yang ketiganya adalah pemutusan koneksi. Oke. Nah, makanya disebutnya dengan connection oriented. Ya, teknik sirkuit cocok untuk transfer voice. Karena sifat koneksi yang dedicated dapat menjamin delay dan jitter yang disyaratkan untuk transfer voice. Kalau paket switch ya digunakan untuk transfer informasi data sebelum dikirimkan ke jaringan. Jadi pesannya itu akan dipecah-pecah ya kalau di sini dikatakan dalam beberapa message yang ukurannya lebih pendek. Nah, yang kemudian ukuran message yang lebih pendek ini yang disebutnya dengan paket. Oke, nah, jadi si penerima itu akan mendapatkan paket, kemudian dia akan menyusun paket itu kembali seperti semula. Kemudian resource jaringan di-share oleh user-user yang ada pada jaringan tersebut atau tidak dedicated. Bila user tidak mentransfer informasi, maka user tersebut tidak akan menggunakan resource jaringan. Ada dua macam paket switching, ada yang modelnya datagram, ada yang namanya virtual circuit. Kalau kita bicaranya datagram paket switching, dia disebut dengan connectionless. Apa itu? Jadi tidak dibentuk dulu koneksinya. Oke, pokoknya dikirim aja. Yang dia tahu adalah ini adalah pengirimnya,
dan di dalam saya itu ada tujuannya, ya. Jadi ada alamat tujuannya. Maka ketika dia sampai di intermediate node, atau ketika misalkan kan misalkan dari A ke B. Dari A ke B itu kan pasti dia akan ketemu dengan intermediate node, ya kan? Nah, maka ketika dia ketemu dengan intermediate node, ya, maka dia tidak perlu menunggu. Misalkan nih, intermediate node pertama, dia tidak perlu menunggu paketnya semua diterima. Pokoknya dia terima, dia baca, oh ini mau dikirimnya ke tujuan akhirnya X misalkan. Dia akan cari node yang bisa menghubungkan dia ke X, seperti itu. Jadi apa namanya, intermediate node tidak perlu menunggu sampai semuanya paket yang berasal dari suatu message. Merupakan proses store and forward. Kenapa disebutnya store? Ya saya terima dulu baru saya kirim, kan begitu. Meskipun saya tidak perlu menerima semuanya terlebih dahulu baru saya kirim. Ya, ini contohnya nih kalau datagram misalkan ya, user A, user 1 dia mau kirim paket gitu. Dia mau kirim paketnya ke mana? Ke user 5. Nah, bisa jadi dia ketika dikirim beberapa paketnya itu akan dikirim beberapa paketnya akan dikirim melalui link dari user 1 ke user 2, sebagian ada yang langsung dan sebagainya. Ya. Jadi dia tidak bebas dia menentukan jalan. Bebas dia menentukan jalan kemana aja, yang penting nanti sampai gitu. Karena yang saya pegang adalah data terakhir kemana saya harus berhenti. Nah, kurang lebih begitu istilah ilustrasinya. Nah, ada juga yang namanya virtual circuit. Kalau virtual circuit, dia memadukan nih keunggulan antara circuit switching. Circuit switching tadi connection oriented kan. Nah, kemudian cuman kan apa namanya, kalau kita lihat ya, kalau dia connection oriented, artinya kan dia harus menggunakan kanal yang dedicated. Kalau dedicated kan nggak bisa dipakai lagi, ya kan? Nah, itu problemnya. Nah, jadi kalau misalkan virtual circuit, yang terjadi adalah begini, memadukan 3 keunggulan, ya. Apa itu connection oriented? Nanti akan berlangsung 3 tahap seperti pada circuit switching. Apa itu? Membangun koneksi, mengirimkan data, menutup koneksi. Kemudian itu connection oriented. Kemudian resource jaringannya jadi tidak dedicated, dan store and forward itu masih berlangsung. Jadi setelah koneksi terbentuk, paket-paket yang berasal dari suatu message itu akan dikirimkan melalui jalur yang sudah ditentukan. Jadi tetap dia akan bikin jalur, ya, tapi hanya sementara saja begitu. Nanti paket akan tiba secara berurutan. Jadi seperti ini nih. Misalkan ya, antara user 1 dia mau kirim ke user 5. Dia akan setup link terlebih dahulu. Kalau tadi kan di datagram dia tidak setup link. Pokoknya kirim aja, lempar ke node berikutnya. Pokoknya patokan kita adalah tujuan akhirnya dia mau kemana. Nah, sedangkan kalau di sini dia akan bangun jaringan terlebih dahulu secara virtual. Oh, nanti kalau kita mau kirim data, kita setup koneksinya dulu lewat user 2, kemudian router yang di sini baru pindah ke user 5. Oke, kita sudah setup linknya, maka semua data yang kita kirim mau tidak mau dia harus melewati virtual link tersebut atau virtual circuit jaringan yang sudah di setup tersebut. Oke. Oke, mungkin itu ya pertemuan yang kedua yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup, di komen, dan lain sebagainya. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.